Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Teori Doang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan kesuksesan untuk para Sobat Teori Doang. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di dalam tafsir Al-Quranul Karim, Ibnu Katsir menjelaskan dengan mengutip sebuah hadis riwayat Imam Malik, bahwa Aisyah berkata, ketika Rasulullah jatuh sakit, maka Rasulullah akan membaca surat Al-Muawwizatain untuk dirinya sendiri dan meniupkannya sebagai obat, termasuk untuk sihir. Namun, ketika rasa sakitnya semakin parah, maka Aisyah akan membacakan surat Al-Muawwizatain dan mengusapkan ke kedua tangan Rasulullah untuk mendapat berkah. Memang, Al-Muawwizatain berarti dua perlindungan. Nama Al-Muawwizatain dinisbahkan kepada dua surat terakhir menurut tartib Musyafi, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat surat Al-Falaq dan surat An-Nas, keduanya bukan saja sama-sama berisi permohonan perlindungan kepada Allah, namun keduanya juga memiliki sebab turun asbab al-nuzul yang sama. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, surat Al-Muawwizatain diturunkan berkenaan ketika pada satu malam Rasulullah tiba-tiba mengalami sakit keras. Ketika Rasulullah sakit, turun dua malaikat, satu di samping kepalanya, dan yang satu lagi di samping kakinya. Malaikat yang berada di samping kedua kakinya bertanya kepada malaikat yang berada di samping kepala Rasulullah, "Apa yang kamu lihat?" Malaikat yang berada di samping Rasulullah menjawab, "Tab." Malaikat yang berada di samping kaki Rasulullah bertanya kembali, "Apakah tab itu?" Lalu malaikat yang berada di samping kepala Rasulullah menjawab, "Tab itu sihir." Dari dialog yang dilakukan oleh kedua malaikat tersebut, diketahuilah bahwa Rasulullah sedang disihir oleh seorang kafir dari Bani Zuraik, sekutu Yahudi, bernama Lubait al-Asam. Sihir tersebut berupa rontokan rambut yang dibundel, dan ditaruh di kulit mayang kurma jantan di dasar sumur Zarwan. Memasuki pagi hari, pada waktu subuh, Rasulullah mengutus Ammar ibnu Yasir beserta beberapa orang lain untuk mengambil buntelan sihir di sumur Zarwan. Setelah sampai, mereka terkejut karena melihat warna air sumur yang berubah kemerahan. Lantas mereka mengurasnya dan mengangkat keluar batu besar yang ada di dalam sumur Zarwan. Setelah diangkat, ternyata ditemui satu bundelan yang berisi rontokan rambut dan diikat oleh 11 tali buhul yang tidak bisa dibuka. Akhirnya, turun malaikat Jibril dengan mewahyukan surat Al-Falaq dan surat An-Nas kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah membacakan surat Al-Muawwizatain yang berjumlah 11 ayat, dan ketika Rasulullah membaca satu ayat, maka dengan mudah satu tali buhul dari bundelan sihir tersebut dapat dibuka. Begitu seterusnya sampai terbuka semua, setelah itu bundelan sihir pun dibakar. Di dalam buku terjemah tafsir Al-Jalalain, berikut asbabul nuzul ayat dijelaskan, bahwa pada riwayat Ibnu Abbas ini terdapat syahid dalam kitab sahih, hanya tidak disebutkan turunnya kedua surat tersebut. Tetapi, ada riwayat yang menguatkan, yaitu hadis riwayat Anas ibnu Malik, yang diambil dari Imam Abu Naim di dalam kitab Ad-Dalailnya. Terakhir,
Patut dicatat, meskipun sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan obat penghalau sihir, namun ayat ini bukan hanya sebatas itu, tetapi berlaku untuk memohon perlindungan dari semua kejahatan. Termasuk di dalamnya kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri, dan kejahatan dari orang lain, seperti sifat iri dan dengki, serta kejahatan pada waktu malam, seperti sihir dan sebagainya. Sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah ketika menafsirkan surat Al-Falaq. Akhir kalimat, semoga Allah selalu memberikan perlindungan bagi kita semua dari bahaya fitnah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like jika Sobat Teori Doang menyukai video ini, bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya sekarang untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa pada video berikutnya.